Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang siapa yang sebenarnya yang diuntungkan pada saat putusan MK kemarin. Ini saya sampaikan kepada kalian, adik-adikku para mahasiswa. Saya sangat peduli sama kalian karena saya terlalu cinta dengan Indonesia ini. Jadi kalian para adik-adikku mahasiswa, 25 tahun, 30 tahun ke depan, kalian adalah para pemimpin di Indonesia ini nantinya. Untuk itu, saya bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada kalian agar otak kalian, pikiran kalian jangan gampang dibodohin, dimanfaatkan sama orang-orang yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri ataupun golongannya ataupun partainya sendiri. Yang perlu kalian tanamkan di hati kalian, kalian adik-adik mahasiswaku, belajarlah dengan baik dan benar, latihlah kepemimpinan kalian, selalulah berpikiran positif dan selalulah merendahkan hati, serta jangan gampang dibodohin atau dimanfaatkan sama sekelompok orang. Kalau kalian para ketua mahasiswa gampang dimanfaatkan, diprovokasi, dan diajak untuk berbuat sesuatu tanpa kalian pikirkan sebab akibatnya, tanpa kalian analisa, maka saya sangat khawatir bahwa bangsa Indonesia ini pasti akan hancur di tangan kalian 30 tahun ke depan. Putusan MK kemarin sangat jelas dan terang benderang. Yang paling diuntungkan dengan putusan itu adalah partai yang seharusnya tidak bisa mencalonkan jagoannya atau mencalonkan dari partainya karena tidak sanggup memenuhi ambang batas, sehingga mereka melakukan gugatan sehingga MK mengkabulkan. Karena kita sudah sepakat bahwa apa putusan MK maka sifatnya final dan mengikat, maka kita serahkan sepenuhnya. Jadi putusan MK kemarin memang didramatisir. Inilah politik busuk, politik adu domba. Politik adu domba yang diwariskan oleh penjajah Belanda selama 350 tahun menjajah Indonesia ini. Kebetulan saya pernah menikmati pendidikan di Belanda. Saya tahu betul bahwa ini adalah politik adu domba warisan kolonial Belanda yang sering dimanfaatkan, dipakai oleh sekelompok orang, segelintir orang untuk mencapai tujuannya dengan memecah belah masyarakat Indonesia. Jadi kalian mahasiswa, kalian mengaku intelektual, kalian mengaku berpendidikan, tapi jangan sekali-sekali otak dan isi kepala kalian bisa digunakan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan dan memecah belah bangsa ini. Putusan MK kemarin yang sangat jelas dan saya lihat di TikTok dan sambil tertawa, itu ketua buruh, partai buruh itu sangat sedikit suaranya. Sangat-sangat sedikit.
Kenapa sangat sedikit suara partai buruh? Tanya rakyat Indonesia. Kenapa rakyat Indonesia tidak mau memilih partai buruh? Tanya sendiri. Dan kalian, kau ketua buruh, partai buruh, berkaca diri kalian sendiri. Ya, kenapa suara kalian sedikit? Di TikTok saya lihat ketua buruh itu dengan gembira, tertawa, dan mengatakan dengan jelas, dan terbongkar di situ saya lihat bahwa dia menelepon Anies dan mengatakan Anies Baswedan boleh maju dengan putusan MK tersebut. Dan itu sah. Dan memang itulah putusan MK. Jadi kenapa kalian demo? Kenapa kalian ribut-ribut? Dan saya yakin sekali, partai yang sangat diuntungkan juga adalah partai saya, yaitu PDIP. Saya kader PDIP. PDIP juga sangat diuntungkan dengan putusan MK tersebut. Sehingga PDIP bisa mencalonkan dari kader partainya di Jakarta. Dan itu sah, biarkan. Tapi kenapa kalian berdemo? Apakah kalian tidak tahu inilah politik strategi, politik adu domba yang dimainkan oleh sekelompok oknum politik dan yang ada di Indonesia ini dengan mengerahkan massa, mengajak mahasiswa demo, dan menyebarkan isu bahwa pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi akan menolak putusan MK tersebut. Tolol kau sebagai mahasiswa. Sangat tolol kau sebagai mahasiswa. Sangat tolol kau sebagai ketua mahasiswa. Kenapa saya bilang kau tolol? Mana mungkin pemerintah yang merupakan eksekutif Bapak Jokowi bisa menolak putusan MK tersebut? Tidak mungkin. Karena posisi Bapak Jokowi nothing tulus. Posisi Bapak Jokowi di hati masyarakat sudah jelas. Hasil pembangunan sudah jelas. Masalah Pilkada DKI Jakarta itu biar di tangan rakyat. Kalau memang Anies Baswedan menang, silakan. Karena rakyat Jakarta pernah merasakan kepemimpinan Anies Baswedan. Dan rakyat Jakarta silakan menilainya sendiri. Begitu juga dengan PDIP. PDIP sangat ketakutan karena dengan demikian banyak oknum-oknum PDIP politikusnya seperti Washington Pasaribu yang ikut memprovokasi isu tersebut. Seolah-olah Washington Pasaribu sebagai pahlawan. Saya mau bilang sama kau Washington Pasaribu, ya. Diri kau sendiri pun tidak bisa kau selamatkan. Saya tidak habis pikir. Kau dulu anggota DPR, tapi kenapa kau tidak terpilih sekarang ini? Berkacalah diri kau, wahai Washington Pasaribu. Berkaca diri kau, kenapa kau tidak dipilih oleh pemilihmu? Kenapa kau kalah? Tahu kenapa? Mulutmu terlalu maju, mulutmu terlalu gampang menyalahkan seorang presiden yang baik, yaitu Bapak Jokowi. Dan saya pastikan sama kau, kau jangan cari panggung di sini. Ya, jangan cari kau panggung. Seberapa banyaknya masa kau? Kalau banyak masa kau pasti menang. Kau pasti terpilih. Jadi saya sebagai orang Batak mengingatkan kau. Jangan terlalu maju muncungmu, wahai Washington Pasaribu. Dan saya lihat juga ada beberapa artis yang ikut demo. Itu ada artis itu. Saya dulu kagum sama dia. Artis yang namanya Reza atau apalah itu. Yang pemeran Habibie kemarin. Kau ya. Artis-artis ya, kau artis seniman, ya. Saya juga bisa dikatakan artis. Saya membuat film budaya Batak yang berjudul Si Mata Nari dan saya putar di Belanda. Dan saya ikut di dalam grup Union Artis Indonesia. Tapi ketika kau memang benar-benar berprofesi sebagai artis seniman, kau jangan ikut-ikut masalah politik. Ini tidak. Ikut kau berdemo ria, sementara kau tidak tahu bahwa ini adalah permainan politik. Tujuannya untuk menjatuhkan wibawa keluarga besar Bapak Presiden Joko Widodo. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, Trino Fernando Sianturi. Merdeka! Merdeka! Merdeka!